bertemu kembali di pembelajaran online kita Bina Bentara Indonesia yang memperlengkapi adik-adik untuk terus mau belajar memperlengkapi diri. Mari berikan tetap hati dan terus semangat. Nah, kali ini kita belajar satu topik yaitu teorema Pitagoras. Nah, apa sih teorema Pitagoras? Jadi kalau dikatakan teorema Pitagoras itu sebenarnya adalah suatu pernyataan mengenai relasi atau hubungan. Ya, jadi relasi atau hubungan antara sisi-sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Ya, jadi ada relasi yang terjadi pada sebuah segitiga siku-siku antar sisinya. Jadi kita melihat pada gambar ini ada sebuah segitiga siku-siku ABC. Itu sudutnya ada A, ada sudut B, ada sudut C. Dan kalau kita lihat di depan sudut itu ada sisi. Jadi di depan sudut A disebut sisi A. Jadi sisi A-nya huruf kecil. Di depan sudut B disebut sisi B, huruf kecil B-nya. Dan di depan sudut C disebut sisi C dalam huruf kecil. Secara matematis, dalam sebuah segitiga dapat ditemukan sebuah persamaan, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Atau kalau disimpulkan secara kata-kata bahwa kalau sisi miringnya dikuadratkan itu harus sama dengan kedua sisi yang lain itu sama-sama dikuadratkan, dijumlahkan. Ya. Dan di dalam sebuah segitiga, ya, kita akan melihat nanti segitiga apa dia. Karena tidak semuanya itu segitiga siku-siku. Tapi dari mana kita tahu? Itu dilihat dari sisi terpanjangnya bagaimana. Ya. Jadi kita melihat ada 3 hal yang bisa kita dapatkan dari sebuah segitiga itu. Yang pertama, jikalau nanti C kuadratnya atau sisi terpanjangnya itu lebih kecil dari sisi-sisi yang lain dijumlahkan dengan kuadrat masing-masing, itu disebut segitiga lancip. Tapi kalau nanti sisi terpanjangnya dikuadratkan sama jumlahnya dengan kedua sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan, itu siku-siku. Tapi kalau nanti sisi terpanjangnya dikuadratkan lebih panjang atau lebih besar dari kedua sisi yang lain dikuadratkan dan dijumlahkan, itu disebut segitiga tumpul. Nah, mari kita melihat bagaimana di dalam contoh-contohnya. Kita melihat dulu contoh yang pertama. Dikatakan di sini, Pak Made ingin membuat sebuah wahana flying fox. Dan dia sudah gambarkan di dalam sebuah skema. Skemanya itu skema segitiga siku-siku. Segitiga yang dia sebut dengan ABC. Dan di sini sudah diketahui panjang AB itu 8 cm dan panjang BC-nya 6 cm. Yang ditanya panjang AC. Ya, jadi ditanya panjang AC. Jadi kalau kita melihat AC itu adalah sisi miring. Nah, karena ini segitiga siku-siku, mau mencari sisi miringnya tadi, kita ingat sisi miringnya dikuadratkan itu harus sama dengan sisi yang lain ini dikuadratkan dan dijumlah. Ya, mari kita lihat langsung jawabannya. Sisi miring kuadrat itu tadi AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. AC-nya yang ditanya, sisi miringnya, AC kuadrat sama dengan AB-nya sudah dapat, yaitu 8 cm pangkat 2 ditambah BC-nya 6 cm di pangkat 2. Nah, berarti AC kuadrat sama dengan 8 di pangkat 2 itu 64 ditambah 6 pangkat 2 itu 36. Berarti AC kuadrat atau sisi miringnya dikuadratkan sama dengan 64 tambah 36 itu 100. Berarti AC kuadrat itu 100. Karena ini kuadrat, pindah itu berubah jadi akar. Jadi AC sama dengan akar 100. AC sama dengan sebenarnya plus minus 10. Akar 100 itu 10. Plus minus 10. Tapi karena ini
ditanya panjang sisi, maka kita pakai yang positif, berarti AC-nya 10 cm. Itu kalau sisi miring yang ditanya. Bagaimana kalau sisi yang lain yang ditanya? Ya, seperti soal kita nomor 2. Nah, dikatakan ada sebuah segitiga KLM ya dengan siku-siku di L. Jadi kalau kita gambarkan siku-sikunya harus di L. Jadi dibuat situ KLM. Nah, kemudian dia bilang KL-nya belum tahu. Tapi LM-nya sudah 12 cm. Kemudian KM-nya 13 cm. Berarti yang ditanya KL-nya berapa? Nah, karena ini segitiga siku-siku, kita selalu ingat bahwa sisi terpanjang atau sisi miringnya itu, sisi miring di sini adalah KM. Jadi kita langsung pakai bentuk siku-siku ya. Berarti KM kuadrat itu sama dengan KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, ternyata kan yang ditanya bukan sisi miringnya, tapi KL-nya. Berarti KL itu adalah, kita pindahin tinggal KM kuadrat dikurang LM kuadrat. Berarti KL kuadrat sama dengan, KM kuadrat itu sisi miringnya tadi 13 kuadrat dikurang LM 12 kuadrat. Berarti KL kuadrat sama dengan 169 dikurang 144. Berarti KL kuadrat sama dengan 25. KL sama dengan akar 25. Berarti KL itu plus minus 5. Tetap yang kita pakai yang positif. Berarti panjang KL itu adalah 5 cm. Intinya, kalau sisi miring yang ditanya, langsung pakai bentuknya. Sisi miring dipangga 2 sama dengan jumlah sisi yang lain. Tapi kalau yang lain ini yang ditanya, tinggal sisi miring dikurangi sisi yang satu lagi, dikuadratkan. Begitu ya. Nah, tapi yang contoh yang ketiga ini bukan ditanya berapa sisi yang lain atau berapa sisi miringnya, tapi dia tanya kira-kira ini jenis segitiganya apa? Apakah masih segitiga siku-siku atau segitiga yang lain? Ya, mari lihat nomor 3. Dikatakan di nomor 3, tentukan jenis segitiga berikut jikalau diketahui panjang sisinya 10 cm, 12 cm, dan 14 cm. Caranya tadi ingat ada 3. Apakah lancip, siku-siku, atau tumpul? Langsung lihat sisi terpanjang. Sisi terpanjangnya adalah 14. Oh, langsung pakai. Berarti ini sebagai C-nya 14 cm. Yang lain itu terserah. Yang mana dia? Mau A-nya 10, mau B-nya yang 12, atau sebaliknya boleh. Yang penting dilihat adalah sisi terpanjang. Ya. Nah, jadi kalau di sini dikatakan C-nya 14, B-nya 10, A-nya 12. Berarti langsung kita buat 14 kuadrat bagaimana terhadap 12 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 14 kuadrat itu 196. Bagaimana hubungannya dengan 144 ditambah 100? Berarti 196 bagaimana hubungannya dengan ini kita tambahkan menjadi 244. Berarti ternyata 196 hubungan dengan 244 dia lebih kecil. Berarti sisi terpanjangnya lebih kecil. Kalau lebih kecil dia disebut segitiga lancip. Gitu ya. Terus yang terakhir contoh. Nah, kalau ini bagaimana katanya? Jika A-nya itu 10, B-nya 8, C-nya 22, segitiga apa ini? Sama. Langsung kita ambil sisi terpanjang. Oh, sisi terpanjangnya aku andaikan C. Bagaimana terhadap sisi yang lain? Ya, A kuadrat tambah B kuadrat. 22 kuadrat. Bagaimana hubungannya dengan 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat? 22 kuadrat itu adalah 484. Bagaimana hubungannya dengan 100 ditambah 64? Berarti 484. Bagaimana hubungannya dengan 164? Didapatilah bahwa 484 itu lebih besar dari 164. Itu menyatakan dia bahwa segitiga itu disebut tumpul. Gitu ya. Terus gimana? Kapan dia segitiga siku-siku? Ingat kalau jumlahnya sama. Sisi terpanjang dikuadratkan dengan yang lain itu kalau sama dia disebut segitiga siku-siku. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini. Segitiga siku-siku itu rumusnya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Mau dicari sisi miring, mau dicari sisi yang lain, pakai rumusnya
Kemudian menentukan jenis segitiganya apa? Ada 3, lancip, siku-siku atau tumpul. Selamat belajar terus, tetap mari bergabung di Bentara Indonesia.